Kembali lagi di Ngocol Blak-Blakan, dimana kita bakal bawain berita yang sangat viral. Karena viral adalah Dajjal. Tahu nggak sih? Iya. Mbak Ida, Nadia Kolomoh. Tadi gue tuh sebel banget ya. Tadi di jalan, tiba-tiba yang neriakin, kok mukanya mirip napi narkoba sih, katanya mantan napi narkoba. Iya. Iya. Siapa kata aku tuh ya? Itu si McDani. Anjing kata. Aku marah kan langsung ya, astagfirullahaladzim. Emang mirip loh. Emang mirip. Iya maksudnya, ya jangan diomongin gitu. Lu denger dia nggak tadi? Apa? Kentut cuy. Terus anjing kan. Astaga. Bener kan emang belakang lu mah bolong, emang depan lu masih perawan. Lo kentut itu sehat loh. Ya sehat, tapi kan bilang dulu Kalau jadi kita ditahan-tahan. siap. Kalau ditahan-tahan Gue malah denger nggak lo ada. sumpah. Daripada dia kentut malah nggak ada bunyinya. Enggak. Karena dia depan belakang udah kayak pintu koboi, kuplak. Orang pipis aja langsung. Udah lah. Diudahin. Dia pipisnya bukan cul lagi, dia Apa tuh? pengumuman. Lanjut, Gue lagi bete banget tau Iya, gak lanjut, sih? Cok. Tapi ya kalau kamu tuh dibilang mirip Mick Dani, biar nggak dibilang mirip Mick Dani, mendingan kamu cukur jenggot. Ini tuh bukan jenggot Mbak Ida. Ini Apa tuh itu? akar gigi. Bukan Apa? gigi, jenak. Jenak. Jembut naik. Astagfirullah. Enggak, aku tuh pengen banget ini ngilangin ini, cuman hormonnya emang tinggi kan. Hormonnya memang tinggi. Kamu kok nggak punya jenak? Kamu jetu ya? Jemu turun. Jadi di bawah. Enggak ada juga. Wow. Enggak ada, Cek. Kandas ya. Ember. Enggak, Terus maksudnya lanjut. tuh akhirnya aku pikiran untuk kayaknya aku harus perawatan deh. Aku pengen yang lebih glowing, terus pengen ngilangin ini juga. Cuman kan lagi continuity syuting. Oh, nah, Pengen ngilangin. kebetulan nih Cek Edeh. Apa tuh? Kalau Cek Edeh itu merasa mukanya kurang kinclong atau pengen perawatan, pakai. Iklan nih, ada iklannya main. Pakai produk. Nah, disinilah nanti ya produk Anda tuh bisa Bisa, ya, di percakapan bisa. ini Iya. Ini adalah salah satu contoh percakapan supaya produk Anda bisa dimasukin di obrolan ini. Bisa aja ya sih. Kalau emang otaknya masih murni mah ya, bisa jualannya jago. Iya. Gitu pokoknya aku pengen perawat. Kamu muka kayak gini kok. Kok masih pede? Muka kayak gini kok masih dibawa kemana-mana? Muka aku mulus kan? Mana? Coba. Sama cewek, iya. Iya kan nama cewek dong, coba. Enggak. Bekas sperma. Ngomong-ngomong masalah muka ya, jadi gue ngeliat di Twitter. Di Twitter tuh ada cewek yang di apa namanya? Yang gimana sih tuh beritanya? Sumpah gue gak baca. Goblok. Ya langsung kenapa di Twitter ada berita apa? Dia di Twitter tuh ada berita. Jadi tuh cewek dibully karena jerawat. Ya Allah. Oh iya. Maksudnya tuh dibully karena jerawat. Karena terus jerawat, dia jerawat. ngepost di Twitter. Di Makin Twitter. dibully dong. Di Twitter. Iya di Twitter dia ngepost. Serius, Iya gue ngeliat. Tapi pas dia ngeposting di Bapak Twitter pengen itu mukanya jerawatan nggak? Enggak sih kalau gue bilang mah. Nah itu pasti karena pakai produk. Di situ tempatnya ya. Itu Ntar gua bisa loh. penasaran pengen lihat sih. Iya ada lu liat deh. Oh iya, yang ini tahu nih. Mana? Nih. Jerawatan nggak? Enggak, dia malah jadi kayak tulis di papan gitu. Aku capek dibully karena Iya jerawat. jerawat dia dibully. Padahal gitu. dia nggak jerawatan. Dia jerawatan. Lo ya Beda. itu di fotonya enggak. Karena pakai masker, maksudnya maskernya. Kan bisa juga jerawat di sini. Iya. Ya terserah dia jerawatnya mau di mana, mau di sini, mau di sini. Masa pas dibuka maskernya jerawatnya cuma pas di masker. Tapi Ya enggak gitu dong. Ada Gimana yang- sih? Kan tergantung nih jerawat di sini tuh akibat dari bisa
tidurnya bantalnya kotor gitu, ini pipi, kan nggak ada yang tidur begini. Oh, ya kalau berarti jerawat cuma satu doang itu kenapa? Itu mah bukan karena kotor, emang elunya yang kotor. Orang dikeluarin di dalam di muka. pasti kalau dia jerawatnya di sini. Kalau Nadia, otaknya kotor. Iya maksudnya dia ini dibully kan ya. Terus kalau gua lihat komen-komennya banyak nih komunitasnya, ternyata komunitas orang-orang berjerawat gitu, semuanya gitu. bersuara gitu. Iya. Gue tuh kemarin nggak baca komennya. Goblok. Ini mah opa-opa. Enggak, ini jadi mereka tuh ada yang iya nih kita capek juga nih, kita pernah ada yang ngomong kayak gini, aku tuh dibully sama keluarga, bahkan yang keluarga tempat sebagai tempat apa istilahnya, tempat kita untuk mengadu, tempat kita untuk berkeluh kesah, malah dihina setiap ketemu sama keluarga, kotor, katanya mukanya kotor, katanya gitu-gituin. Lah ya dibersihin no kalau kayak gitu. Nah itu kan harusnya bawa sapu ya. Iya, maksudnya apa? Mencari apa gitu ketika kamu itu mukanya berjerawat tapi malah memposting di sosial media, itu apa yang dicari? Tapi kayak Produk cu. tapi endorsean apa? Tapi menurut gue kayak lebay gitu nggak sih? Terbaik gimana maksudnya? Iya kayak cuman masalah jerawat terus dia dibully terus dia kayak curhat di Twitter gitu. Iya sih kalau Ini menurut menurut gue gue kayak lebay gitu, kayak apa ya? Mungkin dibilang kayak baperan gitu ya. iya jadi baperan. Mentalnya nggak ada gitu. Bener gak sih? Iya Itu sih menurut dia gue kalian. sama sih. Iya Kalian berdua itu Kenapa? jangan menganggap itu baperan. Loh sekarang karena kalian tidak merasakan apa yang dirasakan oleh mereka itu yang benar-benar setiap hari dibully karena jerawat. Ya bagus dong. Ya kalau mereka Diingetin, coba sekarang kalau teman-temannya nggak ada yang ngingetin, kamu cerah, dibiarin gitu ngelihat muka dia, kamu cantik. Kan bagus. Jahat banget itu temennya. Iya itu bohong. loh, ya baru. nggak usah di gini loh, orang yang misalkan jerawatan itu juga ya, dia itu pasti punya cara untuk bagaimana mereka ingin tampil lebih baik. Tapi nggak usah dibully terus. Ya nggak apa-apa lah. Itu makanya mereka mencari teman-teman sejawat untuk Sejerawat. Sejawat apa sih? Sejerawat. Oh, Iya, sejawat. untuk bisa bersama-sama menyuarakan ini supaya orang-orang jerawat itu jangan dibully. Ya masalah jerawat doang gitu, masih banyak masalah-masalah yang lain gitu. Doang itu adalah kata-kata untuk mengecilkan masalah seseorang. Coba kalau misalkan Dik doang gede. Iya, itu diknya gede doang. Oh dik doang kecil loh. Kalau dik sama orang-orangnya itu gede. Terus Jadi jangan mengecilkan masalah orang-orang ini karena itu mereka menyuarakan di Twitter. ya tapi kalau menurut gue ya zaman sekarang, kalau kita kan zaman dulu ya sering banget dibully gitu, bukan masalah jerawat doang dulu mah, masalah orang tua lain-lain. nih. Saya kebetulan punya orang tuanya boga bapaknya ngaran nanti Adang. Itu sama teman-teman saya itu dibully. Ya apaan sih arti gue? Si Adang datang katanya tuh sambil nyanyi, dangdut kalah pacina, Adang gendut tecil di calana. Saya tahu itu bapaknya siapa? Bapak siapa? Bapak Migdani. Sama. Bapaknya Migdani itu. Tadi ada yang nggak ngerti nggak artinya apa, enggak itu nyanyian Sunda gitu. Jadi ketika saya datang kan dulu kan sering hina bapak gitu ya. Iya, Awas kena. dulu waktu sekolah. Iya. Astagfirullah. Nah kebetulan nih teman-teman saya tuh bapak-bapak tuh ngaran nanti aralus bagus-bagus gitu. Jadi ketika saya datang tuh saya yang selalu dihina gitu. Dangdut kalapa Cina, adang gendut. Saya tuh jadi mikir ya, anjing. Kayaknya bagus juga gua hina bapak gua. Akhirnya saya pulang tuh gitu ketemu bapak, adang gendut. Alhamdulillah saya diusir. Tapi ngomong-ngomong, kenapa jadi saya? Kan temennya tadi, bapak temennya. Kan bukan CED. Bapak saya. Bapaknya CED. Bapak saya. Bukannya Bapak Mekdani mah bukan Adang, Bu. Siapa tuh? Ading. Saya juga pernah ada teman saya itu dibully karena ketahuan waktu di WC. Di WC ya ada temennya yang ngintip, ternyata dia nggak sunat. Hah? Itu umur berapa? Itu umur berapa? Ya waktu masih sekolah. Sekolahnya yuk. SMP. Lu nggak sekolah sih. Astagfirullah. Kan kalau sekolah negeri kan harusnya, ya kan harusnya sudah bersunat di umur Ya belum tentu dong. SMP ya misalkan gitu ya. Iya. Nah teman saya itu enggak. Masih ada kupluk gitu. Makanya habis itu dibully dia. Bulinya gimana? Nanti kayaknya teman saya itu ya, itu harus mengumpulkan teman-teman yang tidak bersunat yang dibully waktu sekolah negeri.
Ngobrol bareng. Iya. Mengeluh harga taruh di Twitter juga. Ini juga ini yang jerawat juga kan ditaruh di Twitter. Nanti tak bikin namanya. Nanti biar dia suruh bikin namanya. Gue tahu siapa orangnya, si Ibon. Biar nanti dia bikin namanya The Kuplukers. Nah harusnya, yang gitu juga taruh nih, orang-orang yang jerawat itu ditaruh di Twitter. Lihat tuh foto-foto ini, gue juga habis jerawat tapi akhirnya gue bisa sembuh gitu. Nah yang sunat juga gitu, yang belum sunat nih si konspirasinya gitu ya, yang masih pakai kupluk gitu, ditaruh di sini, ditaruh terus akhirnya kupluknya jadi lupa. Aduh gue nggak kebayang sih. Tapi kan nggak masalah dulu, dia nggak bete gitu. Dia nggak, ya bete mau dibully. Coba bete sih itu. Iya dibully. Oh terus? Jadi susah mendapatkan wanita. Lah masih SD atau ngapain juga? Kan tak bilang juga SMP. Oh SMP. Padahal sebetulnya SMA. Wah anjing lebih parah Bob. SMA-nya negeri dia. Oh ya malu lah. Iya. Kok bisa belum disunat SMA? Lah ya kan memang tidak harus dia itu. Oh iya. Karena kepada kelompokku kan. Iya kelompokmu memang tidak harus ya untuk dipotong ya. Tapi kan itu kan meskipun, tapi kan kalau masalah apapun kayak gitu tidak boleh menghina, tidak boleh membuli. Tapi ya namanya anak-anak tuh ya, maksudnya. Udah SMA kok anak-anak. Masih anak, masih punya bapak, masih punya ibu. Iya. Iya masih anak. Iya. Nah, tapi itu juga maksudnya kembali kepada si jerawat. ini. Iya. Meskipun kayak gitu, itu teman-teman jerawat ini perlu untuk menyuarakan supaya tidak ada pembulian bahkan kepada hal-hal kecil sekalipun seperti jerawat. Gimana kalau dibalikan? Gimana kalau misalnya setiap ada bulian itu jadi masukan, jadi motivasi kita. Ketika ada yang bully, misalnya bully saya coba, dasar jerawatan. Dasar wanita jenggotan. Jerawatan. Masa jerawat coba, ini gua. Dasar lu jerawatan. Oh ya? Masa? Dia gak usah so cantik lo. Lu pikir lo mantap. Enggak, maksudnya tetap punya mental yang kuat gitu, punya mental yang. Iya. Ya kalau gua jerawatan nggak apa-apa, gua lagi perobatan. Tunggu ya setelah gua cantik. Kayak ngebuktiin gitu lah, kayak ngebuktiin. 5 tahun kemudian masih jerawatan. Berarti tidak berhasil. Iya, maksudnya kita rubahlah bulian ini menjadi motivasi. Sama seperti ada rapper disable. Oh, tahu tuh si Dani ya. Membuat bulian menjadi karya. Nah, jerawat juga kan bisa mungkin menjadi karya ya. Betul. Tak jadi pop it. Taunya pop it apa? Pop it kan nggak tahu gua. Mainan anak-anak itu tahu ya pop it tahu ya. Yang gitu. Gua nggak tahu ini pop it. Bisa tuh. Masih banyak maksudnya hal-hal yang misalkan karena saya itu terlahir dari bulian orang pendek saya mah. Ya dulu juga jerawatan. Lihat saya sekarang tidak jadi apa-apa. Saya pikir ini hal yang memotivasi gitu loh. Coba saya juga dulu dibully. Katanya tidak pernah punya pacar, katanya kayak gitu. Tidak pernah melakukan apa-apa sampai sekarang ya masih dibully. Tapi lihatlah saya sekarang. Ya begini-begini juga. Diam aja lo, ngomong dong. Kalau soal bully-membuli, ya gimana pendapat tuh kalau misalnya ada orang yang dibully atau ada korban bulian, lu harusnya kayak gimana sih gitu? Gue kayak gue cuek aja. Serius? Emang lu pernah dibully gak sih? Gue. Karena gede ini lu. Oh gitu. iyalah pasti. Ketika di lu gede. Iya, tapi gue bodo amat. Lu bilangnya gimana? Nggak peduli, gue nggak ngomong. Ya gue diem aja sih. Karena gue nggak nanggepin itu. Nggak ngepost, nggak nyari teman kayak gitu? Nggak nyari temen buat. Saya seneng loh kalau dia ngepost terus cari teman. Saya harus sama itu saya sangat mengharapkan. Karena tadi gue gede gitu ya. Anjing. Saya sangat mengharapkan foto-foto. Iya saya juga gede. Saya lihat mana. Soalnya kalau ngepost jerawat gini tuh, ya bukannya jijik ya, maksudnya tuh. Ya jerawat lah gitu. Ya jerawat gitu dia. Nggak usah di-post lah. Tapi kalau misalkan dibully gara besar gitu kan, wah itu kita harapkan. Ya ampun, kamu juga punya kan? Enggak kecil.
Ya pas banget putingnya. Tapi enak nggak? Enak. Jadi menurut aku sih gitu ya, maksudnya udahlah jangan terlalu diambil pusing kalau ada orang apalagi keluarga, anggap aja itu mah bercanda tuh. Toh emang bener jerawatan, toh emang bener mukanya kotor. Iya, kenapa sih orang-orang anak-anak sekarang itu nggak bisa bercanda dengan kekurangan dia gitu loh? Harusnya bisa. Iya, kalau misalkan kamu punya kekurangan kayak gitu atau kamu merasa tidak percaya diri dengan itu, jangan-jangan kamu memang tidak bisa menerima itu sebagai dirimu sendiri. Iya, Makanya benar, akhirnya kamu membuat itu sebagai sesuatu yang sangat murka untuk diketahui orang lain. Berasa kayak aib ya. Iya, itu cuma jerawat doang ya Allah. Atau misalkan Kecil dikit doang kalau pecah. gimana? Gitu aja pecah. Maksudnya. Daripada jerawat harus di begitu baru pecah kan nggak bisa. Ada jerawat ada di gini jerawat gak ada cuy. Tapi kan jerawat itu ada banyak jenisnya. Waduh. Jenis apa? Waduh hebat nih. Saya baru tahu jerawat. Apa jenisnya Mbak Ida? Coba gue kaget. Apa Mbak Ida? Ini beneran loh. Aku bukan ngelucu ini. Jangan harapkan yang lucu loh. Kamu tuh udah mengharapkan. Gak apa-apa. Gue baru tahu soalnya. Loh, ada jerawat yang jerawat biasa, jerawat tipis, yang kayak gitu bisa langsung dipencet. Ada jerawat batu. Oh iya tuh, saya pernah ketemu jerawat batu tuh disuruh beli rokok nggak mau dia. Batu banget. Dia batu banget nih. Iya. Aku ada kemarin ketemu yang ada jerawat batu. Aku kan nggak percaya ya, masih ada jerawat batu gitu ya. Pas tak lihat, oh ya betul ada prasastinya gitu loh. Batu, jerawat batu. Ada lagi. Ini lucu nggak ya? Udah yuk. Ada nih gue punya teman Kenapa jadi nih. risau? Dia anak STM. Aku pincit jerawat batunya. Cok, lempar dua. Anak mana lo? Lumayan. Ya udah lah ya, makin ngaco lagi pembicaraannya. Ya, pokoknya menurut gua gitu, jadikan bulian ini sebagai motivasi buat Motivasi. lu. Jangan sampai menjadi lu semakin rendah dan semakin rendah gitu. Kalau misalnya lu nggak suka, lawan aja gitu. Ada yang bilang, muka lu kotor, sini lu anjing. Kayak gitu. Malah jadi berantem. Ya kalau nggak kayak apa-apa gitu. loh. Anak gua nih kalau dibully, mana? Yang ngebulinya mana? Lu datangin lawan. Iya betul. Kalau enggak gini, tantang, tunggu gua seminggu lagi, lihat muka gua gitu, dengan tantangan yang positif gitu. Iya. Kalau misalnya dia tetap bete gitu, aku bete tetap datangin jerawat tuh, tempelin di mukanya. Siapa tahu nular. Kalau dari Mbak Ida ya terimalah itu sebagai kekurangan dan kelebihanmu. Ya. Dan kita coba buktikan ya, kita perawatan atau hal-hal yang lain yang positif, tidak perlu mengumbar segala sesuatu ke sosial media. Bener banget. Jadi semua orang tahu lu jerawatnya makin Iya, banyak dibully. tadinya cuma keluarga yang tahu. Sekarang dibully satu Indonesia. Malah bahaya. Sekarang keluarganya kena dampaknya. Dasar keluarga anaknya jerawat. Ya kan bahaya, itu nggak bagus buat keluarga gitu. Iya ya Allah, nggak usah lah dipos-posin. Iya. Ya udah, terima kasih. Apa? Udah, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Udah Udah gitu aja closingnya. pokoknya buat anak-anak sekarang jadilah tough girl atau tough man. Ya kita. Tak, nah. Girl. Oke, terima kasih. Nanti kita bakalan kembali lagi di ngocol blak-blakan. Dimana kita di sini akan bicara berita-berita yang lagi viral, karena viral adalah Dajjal.